Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang satu di subtema yang kedua tentang wujud benda. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka halaman 59. Di sini kita akan belajar tentang wujud benda. Ya, perhatikan, ayo membaca halaman 60. Wujud benda itu ada 3. Ya, di sini wujud benda itu ada 3. 1 benda padat yang berbentuk padat, 2 benda cair, dia berbentuk cair, dan yang ketiga berbentuk gas. Ya, dia ringan seperti udara. Nah, contoh-contoh benda ini adalah diantaranya kalau benda padat itu bentuknya padat, ya, dia memiliki bentuk yang padat, dia tidak bisa berubah meskipun diletakkan di mana saja. Benda padat ini contohnya buku, pensil, lampu, penggaris, meja, kursi, itu adalah benda padat. Benda cair contohnya air, minyak goreng, bensin, itu adalah benda cair. Benda gas itu contohnya adalah udara, oksigen, asap, itu benda gas. Terus apa lagi ya, uap air itu juga benda gas. Nah, ya, di sini di dapur Ibu Dayu melihat benda-benda yang digunakan Ibu seperti bawang. Bawang itu benda padat, cabai benda padat, minyak benda cair. Minyak goreng, benda kecap juga benda cair. Nah, benda padat, benda cair, dan benda gas di sini sudah ya. Kalau ini air yang mendidih, air ini benda cair. Panci, sendok, penggorengan, botol, ini adalah benda padat. Benda gasnya apa? Ini ada uap air, ini adalah benda gasnya. Nah, sekarang baliknya, tugas satu anak-anak adalah menemukan benda padat, cair, dan gas yang ada di sekitar rumah. Boleh ya, tuliskan di sini, dan di sini. Kemudian yang kedua, untuk ciri-ciri benda padat nanti kita pelajari di bab selanjutnya ya. Anak-anak mengenal contohnya saja di sini. Sekarang yang menjawab pertanyaan ini juga dikerjakan di buku paket saja. Sekarang ayo mengamati, pernahkah kalian naik alat transportasi? Alat transportasi itu mobil, sepeda motor, becak, delman, kereta, bis, kapal, itu alat transportasi. Pada hari Minggu Ibu dibonceng ayah ke rumah nenek. Nah, kita akan belajar tentang jarak sekarang. Kemarin anak-anak belajar tentang satuan panjang. Untuk mengukur panjang benda kemarin menggunakan meter dan sentimeter. Sekarang panjang yang kedua bukanlah panjang benda, tetapi panjang jarak tempuh ya. Jarak itu adalah jauhnya lintasan suatu benda. Itu jarak dari anak-anak naik motor dari rumah ke sekolah, itu adalah jarak ya. Kalau kita mengukur panjang pintasan itu kita menggunakan kilometer dan meter. Kita pelajari yang kilometer dan meter dulu ya. Kalau panjang benda kemarin itu meter dan sentimeter, sekarang kalau panjang jarak tempuh kita menggunakan kilometer dan meter. Masih ingat ya? Nah, caranya bagaimana? Caranya sama. Ini Bu Guru sudah membuat contoh. Ini adalah tangga satuan panjang. Nah, kalau kemarin itu dari meter ke sentimeter atau sentimeter ke meter, sekarang kita belajar untuk mengubah kilometer menjadi meter yang kita gunakan untuk mengukur jarak. Nah, sekarang kita kilometer ke meter. Kita hitung turunnya berapa? 1, 2, 3. Setiap turun kita kalikan 10, berarti karena 3, berarti dari kilometer ke meter dikalikan 1000. Ini ya, dikalikan 1000. Dari meter ke kilometer dibagi
1000. Sudah paham ya? Kalau dari kilometer ke meter itu kali 1000, kalau dari meter menjadi kilometer dibagi dengan 1000. Contoh, 1 kilometer sama dengan berapa meter? Maka cara jawabnya 1 kali 1000 sama dengan 1000 meter. Contoh 2, 2000 meter sama dengan berapa kilometer? Caranya 2000 dibagi 1000. Kita coret angkanya yang 3, tinggal angka 2 kilometer. Sudah? Bisa ya, sama dengan yang kemarin, hanya satuannya saja yang berbeda. Sekarang perhatikan contoh halaman 64. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Perhatikan yang ditanyakan adalah satuan meter. Kita coba untuk menghitung, bantu Edo menghitungnya. Sekarang jarak rumah nenek adalah di sini ya, 5 kilometer 300 meter. Sama ya, sama dengan berapa meter? Ini pertanyaannya. Kita jawab, 5 kilometer itu sama dengan 5 kali 1000, sama dengan 5000 meter. 300 meter sama dengan 300 meter. Nah, sekarang kita tambahkan di sini. Jadi 5 km 3000 meter itu sama dengan 5300 meter. Sekarang kalau baliknya Bu Guru, jika jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter, dijadikan kilometer. Nah, pertanyaannya adalah dijadikan kilometer. Ini soal yang kedua. Kita coba, 1523 ini sama dengan 1000 ditambah 523. Nah, 1000 ini sama dengan 1 kilometer. 523 sama dengan 523 meter. Sekarang kita gabungkan. Jadi hasilnya adalah berapa? 1 kilometer 523 meter. Sama seperti yang kemarin contohnya ya. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah ini halaman 65. Ini adalah tugas 2, dikerjakan di buku sini saja, di buku paket saja. Nah, sekarang perhatikan di sini halaman 66. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Ini digarisbawahi. Altimeter. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 2 pesawat terbang. Ya, perhatikan ada 2 pesawat terbang, ada ketinggiannya juga. Tugas yang ketiga anak-anak adalah mengisi ini. Pertama, berapa ketinggian pesawat A? Anak-anak tinggal dalam kilometer. Ini ketinggian ini 3000 meter, anak-anak jadikan kilometer. Yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? 4325 ini dijadikan kilometer. Yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat
B dan pesawat A, anak-anak harus mencari selisih antara ketinggian pesawat B dengan ketinggian pesawat A dengan cara dikurangi. Ya, diisikan di sini. Selesai yang tugas hari ini, Bu Guru akhiri. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.